wabarakatuh. Saya Azra Kamila Niami dan di sini saya akan memaparkan materi mengenai networking model. Konsep networking models. Networking model adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana perangkat komputer saling berkomunikasi dalam jaringan. Model ini membagi proses komunikasi data menjadi beberapa lapisan atau layer, sehingga setiap layer memiliki fungsi tertentu. Dengan adanya networking model, proses komunikasi jaringan menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Setiap layer bekerja secara terpisah tetapi tetap saling berhubung untuk memastikan data dapat dikirim dari pengirim ke penerima dengan benar. Tujuan utama networking model adalah menstandarkan komunikasi jaringan, mempermudah pengembangan teknologi jaringan, memudahkan troubleshooting jaringan, membagi tugas komunikasi menjadi beberapa layer. Model jaringan yang paling umum digunakan adalah yang pertama ada TCP atau IP model, OSI model. Yang pertama ada TSP atau IP model. TSP atau IP model adalah model jaringan yang digunakan di internet saat ini. Model ini menjelaskan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. TCP atau IP ini terdiri dari 4 layer utama. Yang pertama ada application layer. Layer ini merupakan layer paling atas yang berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna. Fungsinya yang pertama ada menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi, mengatur komunikasi antara aplikasi dan jaringan, menyediakan protokol untuk transfer data. Contoh protokolnya ada HTTP atau web, HTTPS, VTP, SMTP atau email, dan DNS. Contoh penggunaannya, saat seseorang membuka website di browser akan menggunakan HTTP atau HTTPS pada layer ini untuk menerima data dari server. Lalu ada transport layer. Layer ini bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain secara end-to-end. Fungsinya mengatur proses pengiriman data, membagi data menjadi segmen, mengatur port komunikasi, mengontrol kecepatan pengiriman data. Protokol utamanya yaitu ada TSP, Transmission Control Protocol. Koneksi stabil, ada pengecekan error, digunakan pada web, email, dan file transfer. Ada UDP atau User Datagram Protocol. Lebih cepat, tidak ada pengecekan error, digunakan pada streaming, game online, atau VoIP. Lalu ada Internet Layer dan Network Access Layer. Layer ini berfungsi atau bertugas untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain menggunakan alamat IP. Fungsinya yaitu menentukan alamat perangkat, mengatur proses routing, mengirim paket data antar jaringan. Protokol yang digunakan ialah IP Internet Protocol, ICMP untuk ping, ARP mencari MAC address. Contohnya, saat komputer mengirim data ke server di internet, layer ini menggunakan IP address untuk menentukan tujuan pengiriman. Lalu selanjutnya ada layer Network Access Layer. Layer ini adalah layer yang berhubungan langsung dengan perangkat keras jaringan dan media transmisi. Fungsinya yaitu mengatur pengiriman data melalui kabel atau sinyal, mengubah data menjadi sinyal listrik atau gelombang, mengatur MAC address. Contoh teknologinya yaitu ada Ethernet, Wi-Fi, Switch Network Interface Card atau NEC. Lalu yang ketiga ada encapsulation atau decapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus data dengan informasi tambahan pada setiap layer jaringan sebelum dikirim ke jaringan. Prosesnya sebagai berikut. Application layer, data dibuat oleh aplikasi. Transport layer, data dipecah menjadi segmen dan diberi informasi port. Internet layer, segmen diubah menjadi paket dan diberi alamat IP, sumber, dan tujuan. Lalu ada network access layer, paket diubah menjadi frame dan diberi MAC address. Physical layer, frame dikirim sebagai bit 0 dan 1 melalui media jaringan.
Nama data pada setiap layer ada application, yaitu data, transport segment, internet, packet, data link, frame, dan physical bits. Decapsulation adalah proses membuka kembali lapisan data saat data diterima oleh perangkat tujuan. Prosesnya kebalikan dari encapsulation, yaitu bits, frame, paket, segmen, dan data. Setiap layer akan membaca informasi yang diperlukan lalu menghapus header layer tersebut. Kemudian meneruskan data ke layer berikutnya sampai akhirnya sampai ke aplikasi. Lalu yang keempat ada OSI Layers Model. OSI Model adalah model jaringan yang dibuat oleh ISO, Internet Organization for Standardization, untuk menjelaskan bagaimana sistem komunikasi jaringan bekerja. Model OSI memiliki 7 layer. Yang pertama ada physical layer. Layer paling bawah yang mengatur pengiriman bit melalui media fisik. Fungsinya mengubah data menjadi sinyal listrik, mengatur kabel jaringan, mengatur konektor dan perangkat fisik. Contoh perangkatnya yaitu ada kabelan, hook, dan repeater. Ada data link layer. Layer ini mengatur komunikasi antar perangkat dalam suatu jaringan lokal. Fungsinya mengatur MAC address, mendeteksi error, mengubah paket menjadi frame. Contoh perangkatnya ada switch dan bridge. Lalu yang kedua ada network layer. Layer ini mengatur pengiriman data antar jaringan yang berbeda. Fungsinya routing, pengalaman IP, pengiriman paket antar jaringan. Contoh perangkatnya yaitu ada router. Lalu ada lagi juga yaitu session layer. Layer ini bertugas membuka, mengelola, dan menutup sesi komunikasi antara dua perangkat. Fungsinya mengatur sesi komunikasi dan sinkronisasi data. Lalu ada lagi transport layer. Layer ini memastikan data dikirim dengan benar dari pengirim ke penerima. Fungsinya segmentasi data, kontrol aliran data, error checking, protokolnya yaitu ada TCP dan UDP. Presentation layer ini bertugas mengubah format data agar bisa dipahami oleh aplikasi. Fungsinya yaitu enskripsi data, kompresi data, dan translasi format data. Ada juga application layer. Layer ini adalah layer yang berhubungan langsung dengan aplikasi pengguna. Fungsinya yaitu menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi. Contohnya ada web browser, email client, dan VTP client. Sekian materi dari saya. Terima kasih.